tempat ibadah kami. Sedang banyak orang-orang yang komplain nih. Mereka nih orang-orang suci. Apapun yang membuatnya alasan, tidak kami izinkan di sini. Adalah satu rakyat setia. Yang kami punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya, Bapak ini tadi bilang rapi, tak begini. Agak kiri, Pak. makin panas nanti kalau ngomong. Batal ini pembatal. Ini anjing di depan pintu tidak ada menggonggong. Kalian memvonis. Emang nggak bau apa? Nggak bau. Aku tuh sakit gitu ya. Loh, bau apa? Orang di depan rumah. Bau apa? Ada nggak tai ibu? Ada nggak tai anjingnya di sini? Bau apa? Bau apa? Ada ibu tahu ada tai anjing berak di depan rumah ibu? Punya rumah bau. Dan rumah baik itu. Tidak. Coba lihat, ada nggak tai anjing? Ada nggak tai anjing? Yang berak di depan rumah ibu? Ada nggak tai anjing di depan rumah ibu berak sembarangan? Jangan gara-gara kami non muslim kalian begini saya. Ibu diam cukup. Ibu bisa diam nggak? Terus kalau nggak mau saya Diam diam, nggak? kamu mau pukul saya? Pukul, nah pukul, nggak pukul, jangan masuk, jangan masuk mencuri. Tidak mau ngancam adik saya apa sih Pak Bro? Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati juga. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berapa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Belakangnya kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, tidak disediakan, tidak difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Bingungnya orang tuh bisa rasis, bahkan sampai ke orang meninggal pun bisa dirasisin gitu. Jadi tadi gue baru bayar perpanjang sewa makam bokap gue. Dan seingat gue tahun lalu itu bayar sekitar 25 atau 35 ribu, gue lupa. Dan tiba-tiba saat gue tadi mau bayar, pas gue bayar itu harganya 135 ribu. Kok naik bisa 2 sampai 3 kali lipat lah. Otomatis gue nanya ke mbak-mbaknya yang dinas itu, Mbak, seingat saya kemarin tahun lalu saya bayar itu sekitar 25 ribu atau 35 ribu, seingat saya nggak nyampe 50 ribu itu pun. Oh iya mas, bokap gue di TPU Situ Gede, yang muslim harganya 25 ribu dan yang non muslim harganya 135 ribu. Di situ gue langsung kaget, kok bisa harga makam, sewa makam ditentuin berdasarkan agama. Lu bayangin, kok bisa gitu loh. Gue juga bisa bayar gitu, gue gak permasalahin itu. Cuma masa bisa sih ada perbedaan bayar sewa makam berdasarkan agama? Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin, dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Menteri Agama menyusun kembali aturan terkait izin pendirian rumah ibadah, menyusul banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu, khususnya umat minoritas yang beragama Kristen. Menteri Agama bahkan menyatakan, semakin mendalami agama yang dianutnya, umat akan semakin toleran terhadap perbedaan yang ada, bukan sebaliknya. Saya setuju dengan pendapat Menteri Agama, tapi kenapa masih ada penceramah
yang mendukung sikap intoleransi. Padahal penceramah itu mendalami agama yang dianutnya. Contohnya, Abdul Somad. Saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Lebih lanjut, Menteri Agama mengatakan sikap intoleransi itu justru menunjukkan bahwa penceramah itu tidak paham dengan ajaran agamanya. Kembali lagi, apakah Menteri Agama mengatakan bahwa Abdul Somad tidak memahami ajaran agamanya? Ini kata Menteri Agama. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Demo di Maryland menolak adanya gereja di Sudia. Macet Maryland, bos. Maryland macet. Bersumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika Entok malu banget sebagai orang muslim. Entok malu banget. Ngapain ibu-ibu di Maryland semalam demo ya? Khususnya untuk mendemo Sujuya yang memberikan ataupun mau dijadikan tempat beribadah agama Kristen ataupun agama Nasrani. Ngapain? Kita itu negara Pancasila, ya, negara Pancasila yang mana negara kita, pemerintah kita sudah menjamin dan memberikan hak untuk agama lain juga untuk hidup di Indonesia. Jadi kalau di mall pun mereka tidak boleh dengan alasan tidak ada lagi toleransi beragama. Jadi maksud ibu di luar agama Islam orang mau beribadah di mana? Di Comberan, di got, di hutan belantara. Gak boleh egois ibu. Kalau seperti ini sikap kita sebagai orang muslim, entok malu dan Allah akan. Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Yang mencoreng kota Medan dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk berdemo. Pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar. Kami dengar. kami cuma berdoa. Kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah. Kalau kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula.
Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani ibadahnya bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja berarti itu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Pak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya, sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham Bu bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah,
nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar, dia tidak mau dengan Tuhan kita, itu jelek gitu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Menteri Agama yang ingin mempermudah perizinan rumah ibadah, terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menteri Agama akan menghapus rekomendasi FKUB dari SKB 2 Menteri. Menteri Agama menyusun kembali aturan terkait izin pendirian rumah ibadah, menyusul banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu, khususnya umat minoritas yang beragama Kristen. Menteri Agama akan menghapus rekomendasi FKUB dari SKB 2 Menteri. Menteri Agama menyusun kembali aturan terkait izin pendirian rumah ibadah,
menyusul banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu, khususnya umat minoritas yang beragama Kristen. Dan pada akhirnya Menteri Agama berencana untuk menghapus rekomendasi FKUB dari SKB 2 Menteri. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tengah menyusun aturan terkait izin pendirian rumah ibadah, menyusul banyaknya penolakan pembangunan rumah ibadah agama tertentu dan pembubaran paksa. Menteri Agama menyampaikan, nantinya rumah ibadah bisa didirikan cukup dengan satu rekomendasi, yaitu rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kemenak. Adapun dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 yang berlaku saat ini, yaitu izin pembangunan rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari Kemenak dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Jadi Perpres yang diajukan oleh Menteri Agama rekomendasi hanya satu saja, cukup dari Kementerian Agama. Jadi tidak perlu ada izin dari FKUB lagi. Menteri Agama mengaku banyaknya rekomendasi justru membuat pendirian rumah ibadah semakin sulit. Pendirian rumah ibadah, kata Yakut, memang bukan perkara yang mudah mengingat banyak stakeholder yang harus dimintai persetujuan. Menteri Agama mengatakan karena seringkali semakin banyak rekomendasi itulah akan semakin sulit membangun rumah ibadah. Lebih lanjut, Menteri Agama menyampaikan masih banyaknya penolakan pendirian rumah ibadah agama tertentu menunjukkan pentingnya modernisasi beragama. Dengan modernisasi beragama, umat mayoritas tidak akan semena-mena dengan kaum minoritas. Menteri Agama bahkan menyatakan, semakin mendalami agama yang dianutnya, umat akan semakin toleran terhadap perbedaan yang ada, bukan sebaliknya. Saya setuju dengan pendapat Menteri Agama, tapi kenapa masih ada penceramah yang mendukung sikap intoleransi? Padahal penceramah itu mendalami agama yang dianutnya. Contohnya, Abdul Somad. Jika masih ada intoleransi, maka artinya umat belum mendalami agama secara seutuhnya. Jadi di sini Menteri Agama mau mengatakan bahwa mungkin Abdul Somad belum mendalami agama secara seutuhnya. Makanya Abdul Somad selalu menceramahi tentang intoleransi. Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan disalib atau kafir. Lebih lanjut, Menteri Agama mengatakan sikap intoleransi itu justru menunjukkan bahwa penceramah itu tidak paham dengan ajaran agamanya. Kembali lagi, apakah Menteri Agama mengatakan bahwa Abdul Somad tidak memahami ajaran agamanya? Ini kata Menteri Agama. Semakin orang paham agamanya, maka semakin toleran dia. Tapi apapun itu, ini merupakan berita yang bagus. Menteri Agama bakal permudah izin pendirian rumah ibadah. Cukup rekomendasi Kemenak. Tapi ya kita lihat saja apakah ini cuma wacana atau akan direalisasikan oleh Menteri Agama. Bahkan karena polemik pembubaran gereja di Binjai, Menteri Agama sediakan kantor Kemenak setempat jadi tempat ibadah sementara. Gus Yakut menyediakan kantor Kementerian Agama Kota Binjai sebagai tempat ibadah sementara untuk jemaat Gereja Mawar Sharon atau GMS. Hal ini menyusul adanya pembubaran paksa ketika jemaat GMS beribadah oleh masyarakat setempat. Pembubaran paksa dilakukan lantaran gereja belum mengantongi izin pendirian rumah ibadah. Kantor Kemenak Kota Binjai sudah disediakan untuk beribadah umat Kristen. Jadi umat Kristen Mawar Sharon boleh beribadah di kantor Kemenak Kota Binjai. Yakut menyampaikan kantor Kemenak boleh dipakai sebagai tempat ibadah hingga rekomendasi wali kota dan kelurahan diberikan. Sebab sejauh ini pendirian rumah ibadah itu telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama, namun mandek di kantor wali kota setempat. Jadi bagaimana menurut kalian dengan sikap Menteri Agama? Menteri Agama mewacanakan minta izin hanya cukup dari Kemenak saja atau Kementerian Agama, tidak usah dari FKUB lagi. Ini jelas mempermudah umat minoritas untuk mendapatkan izin. Kita tahulah umat mayoritas tidak perlu menggunakan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi apapun itu, umat minoritas harus meminta izin, karena jika tidak, akan diganggu terus
oleh ormas preman berjubah agama. Dan semoga peraturan baru ini bisa dilaksanakan, karena masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin, dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.